Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Capri dimanapun berada ya. Ini ada Gubernur Jabar me- merobohkan salah satu wisata yang ada di Bogor ya, yang bernama Hibis Fantasi, dan ini adalah yang menyebabkan banjir kemarin nih. Ini padahal milik BUMD ya. BUMD Jabar, seharusnya ini perusahaan BUMD mencontohkan kepada perusahaan-perusahaan swasta ya teman-teman, tapi ini malah mencontohkan yang tidak baik nih. Ini dibongkar pada hari Kamis hari ini teman-teman, atas perintah langsung Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Taman rekreasi yang dikelola oleh Jaswita Lestari Jaya telah mengantongi izin mengelola kawasan. Nah, kalau yang gede malah diizinin ya, tapi PKL malah digusur sama ini kemarin-kemarin. Dan izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Wah, luas banget nih, merusak nih teman-teman di Puncak Bogor. Jadi gadingin sekarang, jadi harudang ya. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15 meter persegi. Ya, hitung aja sendiri ya, jadi berapa hektar tuh. Dan dengan tegasnya Deddy Mulyadi langsung perintahkan personil bongkar hari ini. Dan kita lihat saja ya, Deddy Mulyadi bersama para warga sekitar membongkar wisata ini. Saya udah di lokasi Yaswita, Pak. Ya. Wow, Bapak Wakil Bupati sehat. Di atas siap, balas bagus siap. Pak, Bapak di mana Pak Kasatpolnya? Oh iya. Yang belum berizin mana aja, Pak? Bapak Wakil. Yang belum beri. Yang IMB-nya belum keluar mana aja? Kayaknya hampir semua. Bukan yang ini, yang ini kan ini sudah berizin semua. 4.800 yang Ini semuanya lebih dari 4.000 udah. Siap salah, Iya, Pak. bongkar, Pak. Bapak juga kenapa diem aja nggak dibongkar? Siap, Pak. Kita dengan Pak Bupati salah, Pak. Siap, Pak. Baru dilantiknya kemarin, Pak, tanggal 20. Di batasannya mana, Pak? Yang diizinkan dari mana sampai mana? Sebetulnya ada beberapa bangunan saja Pak yang di bawah ini. Yang dari tidak diizinkan. DPKPP itu ada beberapa wilayah Pak yang artinya tidak satu hamparan Pak. Ada beberapa hamparan yang melebihi PBG yang diberikan. Artinya kan surat peringatan sudah ada ya. Ya udah, jangan yang kecil aja, yang gede aja kita bongkar. Berani Bapak bongkar, bantu saya. Berani. Tegak lurus, Pak. Siap. Bongkar aja, Pak. Besok nggak apa-apa, Pak. Biaya dari saya, Pak. Sudah siap Pak. Udah siap. Sekarang juga siap. Dua alat berat Sudah. jalan. Turunin aja sekarang. Turunin. Turunin. Alat berat udah jalan. Kan biasanya satpol nggak ada duitnya. Bilang saya tanggung jawab. Karunya Pak, Satpol PP Jabar itu setahun 500 juta anggarannya. Sekarang mah gede. Nah, ini di mana Gubernur Jawa Barat bersama Bupati Bogor apa ya, bersama Pol PP noh, menanyakan soal tempat wisata ini ya yang dikelola oleh PT Jaswit. Adalah merupakan salah satu perusahaan yang dikelola oleh badan usaha milik
daerah provinsi Jawa Barat ya teman-teman, dan seharusnya ini tidak terjadi ya. Seharusnya puncak Bogor itu menjadi lahan teh dan menjadikan resapan air ya, dan ini adalah salah satu yang mengakibatkan banjir ya teman-teman. Gubernur Jawa Barat langsung bertindak ke sumbernya ya teman-teman, bukan lagi ke apa namanya ya pokoknya intinya ke sumbernya langsung ya teman-teman. Kenapa bisa banjir begitu ya, dan dampak banjir itu sangat-sangat luas ya, sampai Bekasi itu yang lebih parahnya ya sobat ya. Dan Gubernur Jawa Barat segera meminta segera tempat wisata ini dibongkar segera ya teman-teman, agar menjadi lahan hijau kembali. Nih hebat sekali nih Gubernur Jawa Barat yang satu ini ya, Pak Deddy Mulyadi, sangat-sangat berani ya teman-teman untuk menindak tegas. Jadi alam itu beliau sangat cinta ya, sangat peduli banget kepada alam. Jadi wah, sangat sayang sekali kalau alam dijadikan begini ya teman-teman. Kalau apa namanya, dan hijau jadi berkurang ya, apalagi ini jadi resapan air yang sangat luas nih di puncak Bogor ini teman-teman. Dan ini adalah penjelasan dari Kasat apa ya tadi Pak Gubernur bilang ya. Nah kita saksikan nih Pak Gubernur bersama Bupati Bogor dan Kasat akan menjelaskan luas tempat wisata ini ya teman-teman, yang tentunya ini sangat berdampak kurang baik nih dampaknya kepada warga sekitar dan yang lainnya teman-teman. Bongkar aja Pak. Siap. Bapak punya alat berat? Mana disegel mana? Siap. Ada udah kita ada. Yang dari Bogor kerahin aja Pak. Kita ke Satpol udah. Siap. Yang gede-gede Pak. Sudah Pak. Udah disegel mana? Ada udah ditandai. Termasuk yang biang lala. Pak Kasat sini Pak Kasat. Biar orang tahu bahwa kita ini ada progres. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati. Untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya. Ada alatnya? Lanjut, ada alatnya? Siap. Kita mulai bongkar hari ini. Dari Pak Gubernur. Karena lagi puncak, Pak. Manor proyeknya, saha? Mandornya salah Manor mandornya. proyeknya, pelaksana proyeknya siapa? Pelaksana proyeknya masing-masing divisi Pak. Oh iya divisi Ini naon ya? divisi siapa ini? Pak bagian apa Pak? Iya Pak. Divisi siapa? Saha? Akang saha Akang? Mandor. Ya. Mandor proyek. Orang mana? Orang Rembang Pak. Orang Rembang. Rembang teh mana? Rembang Jawa Tengah. Oh, mandor proyeknya dari Jawa Tengah. Berapa anak buah yang kerjanya di sini? Kalau yang di sini orang yang masih sini 46, 50-an. Semua dari Rembang. Enggak. Dari orang sini. Orang sini. Ini yang punya proyeknya siapa? Yang punya proyeknya ini Pak Rial itu. Pak Rial itu siapa? Mana Pak Rial? Kabar telepon itu ya. Ya.
Kerjanya diberhentiin dulu ya. Bapak Rizal cuma borong ini aja? Enggak, borong semua? Kita dari kantor. Satu PT, satu kantor. Kang, ada Nah, ini di mana Gubernur Jawa Barat memanggil para pekerja proyek ya teman-teman, dan akan diberikan kompensasi atas pembongkaran ini ya. Nah, pastinya ini para pekerja proyek ini tidak tahu apa-apa ya teman-teman. Selain itu juga Gubernur Jawa Barat ini menanyakan soal sudah gajian atau belum ya. Mungkin gak tahu bulanan ini gajiannya ya teman-teman. Dan kepada pekerja proyek dipanggil semuanya nih agar menghadap ke Gubernur Jawa Barat yang akan menerima kompensasinya dari Gubernur Jawa Barat langsung nih teman-teman, menanyakan dari daerah mana asal masing-masing para pekerja proyek tersebut ya. pastikan dulu ya, karena kan melanggar. Bahkan sebagian bangunan akan kita bongkar karena tidak ada izin. Ya. Jadi ya pasti kerjanya berhenti dulu. Makanya saya lagi ngitung berapa orang, kan saya harus mikirin bapak-bapak. Udah gajian belum? Belum gajian. Ya saya hitung seluruh pegawai proyek ini berapa gitu. Maksud saya nanti saya kasih kompensasi buat pulang ke kembangnya. Ya, kan kasihan juga kalau ini kan nggak ngerti apa-apa, kasihan. Berapa orang? Aku nanti kasih bantuan kompensasi. Oh, kebanyakan kurang tahu sih, Pak. Ada 100 bukan di sini? Enggak. Berapa? Yang orang sini berapa orang? Orang sini juga banyak juga. 56. 56. Terus orang yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah kurang tahu, Pak. Banyak loh, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Ada yang kelas, ada yang Lumayan. Nih, berhenti ya, bagi-bagi nih. Janji berhenti dulu. Ya, nanti buat buka puasa nanti bagi-bagi temennya. Boleh minta foto, Pak. Lo suruh berhenti kerja minta foto. Sini handphonenya, saya yang motoin. Mana handphonenya? Ayo, wis. Ayo sini. Ya. Ayo sini. Ini. Aku mohon maaf ya, hentiin kerjanya dulu ya. Ya Mas ya. Hari ini ribut dulu ya. Soalnya ada beberapa bangunan akan kita bongkar. Kan tahu kan ada banjir kan? Nah, saya nanya sebagai Mas nih, sebagai warga biasa yang biasa aja. Menurut Mas bangunan ini berbahaya nggak bagi lingkungan? Ya tergantung, Pak. Kalau dari situ aman, ada yang aman, ada yang Enggak, artinya air bisa berbahaya nggak? kalau air kita yang di situ kan kita udah lihat ke kali. Nah, ke kali, maksudnya kalau airnya jatuhnya banyak di sini kalinya penuh nggak pasti? Nampung, Pak. Pasti bukan, pasti meluap nggak? Meluap nggak sampai keluar. Oh Cuman enggak, sampai nampung ya. Nampung, ya. Jadi aman. Kalau yang kemarin Oh, iya, itu kan bisa rada. Iya makanya. bisa banget gitu, Pak. Ini harusnya buat pohon apa buat bangunan? Menurut Mas harusnya. Iya. Ayo jawab jujur aja. Nah, Anda cek Akang ya, cek mana orang dia di mana? Orang dia. Cek Akang di dia teh kuduna jangan bangunan apa jangan kebun teh? Hah? Terus ya harusnya kebun kan, bukan bangunan kan? Dia. Bos tanya. Buruan atuh. Rumput wae meneh mah. Ya Mas, dari mana ya Mas? Ini Dari Jaswita mana? Saya dari Jaswita Lestari. Bapak Jaswita itu perusahaan siapa sih? Perusahaan. Sini. Perusahaan siapa? Perusahaan BUMD. Ya BUMD. Harus ngasih contoh nggak kalau BUMD? Kenapa melanggar? Ya bukan, saya tengah senanya kan perusahaan plat merah ya. Milik Pemprov Jabar. Betul. Ya kan? Izinnya berapa? Izin saat ini kami Yang diizinkan berapa hektar? yang diizinkan memang awalnya 15.000 hektar, Pak.
Nah, terus Kemudian memang PTPN meminta kami untuk menambah luasan hektar menjadi 23.000 hektar. oh, jadi PTPN-nya minta jadi Betul, Pak. 23.000 hektar. 23.000 meter. Betul. PTPN-nya meminta ya. Awas ya. 23 hektar. Ini mana betul, Kasatpol Pak. PP? Siap. 23.000 meter apa 23 hektar? 23 hektar. 21 tepatnya. Sorry. Oh, jadi PTPN merekomendasikan Ya. memberikan izin untuk dibangun 21 hektar. Di KSO kan Di Pak, KSO, dibangun Pak, izin regulasi di sini. Iya, artinya KSO-nya 21 hektar. 21 Ini hektar. asalnya kebun teh, 3 hektarnya kebun teh, Ah. selebihnya hutan ini. hutan kan? Ya. Ada fungsinya enggak? Fungsinya kemarin Ya bukan, waktu jadi kebun teh ada fungsinya enggak? ya Jadi hutan. Saya tanya, kalau konsepnya beton miring begini, air jatuhnya kenceng enggak? iya Pak, Oke, jatuhnya kenceng. Ada daerah resepannya enggak ini? di bawah. Bukan ini. Nggak ada Pak. Enggak ada. Pak Kasat, jelasin deh. Sok, kan Pak Kasat yang tahu. Sok, jelasin. Jadi sebetulnya kalau yang diterima oleh Pemkab Bogor Pak. untuk izin bangunan dan gedung itu kurang lebih 5.000 meter persegi. Kemudian setahun kemarin dilakukan berbagai upaya, mulai dari pengertian kegiatan dan juga untuk kita memperluas lahan yang digunakan. Kemudian tahun kemarin itu terdata ada jadi 15.000, sementara yang dikeluarkan hanya 5.800 lebih. Kemudian rencananya yang di luar ketentuan akan dibongkar sendiri oleh Ya Pak Kasatpol sudah kasih surat peringatan nggak ke perusahaan ini? dari Satpol PP Kabupaten Bogor. Bogor sudah. Kenapa peringatannya tidak dilaksanakan? Kami sedang polis land beberapa Oh, Pak. Perintah Oke, kemarin. Nih bajunya nih saya kasih tahu ya. Nih bajunya lambangnya kujang loh Pak. Iya, Pak. Ini ya bajunya lambangan kujang, baju tidak sesuai dengan tindakan. Kujang loh Pak. Kujang di sini nih Bogor pusatnya nih. Makanya bencananya terjadi. Nah sekarang tindakan kita itu melawan kujang itu sendiri. Gitu loh. Izin Pak, memang kami sudah melakukan rekomendasi yang dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut. Pada akhirnya memang kita menyegel Pak, gedung-gedung yang memang tidak terpakai, terutama biang lala. Bukan ente nu ngebangun, ente nu nyegel. Waktu itu dengan tim Maksudnya ente nu ngebangun ya awal. Nyawa salah, Betul. ditegor. Betul. Jadi kok ente di polis lain deui. Waktu itu kan sama teman-teman. Nggak, kenapa nggak bongkar sendiri? Kemarin peringatannya masih suruh benahin setnya Pak. Dan Iya. kita on proses kan. Waktu itu masih diminta revisi setplannya. Nah itulah ya teman-teman, Gubernur Jawa Barat sangat tegas sekali untuk urusan alam yang telah dirusak dan dijadikan tempat wisata. Beliau sangat melihatnya sangat ini banget ya teman-teman, sangat risih sekali dikarenakan salah satu perusahaan BUMD ini sangat tidak mencontohkan kepada perusahaan swasta yang lainnya. Harusnya menjadi contoh nih, harusnya tidak dijadikan tempat wisata ya, dan seharusnya ini menjadi lahan hijau dan menjadi resapan air. Kalau ketika hujan langsung diserap ini kelihatan itu beton-betonnya tadi teman. Nah itulah ya teman-teman, Pak Deddy Mulyadi sangat berani sekali untuk membongkar tempat wisata yang bernama Hibis ya, dan itu adalah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat, dan Pak Deddy sangat tegas langsung dibongkar, dan warga sekitar juga sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Deddy Mulyadi ya teman-teman. Dan selain itu juga Pak Deddy juga memperingati kepada yang mengelolanya, jangan lagi ada tempat yang begini di puncak ya teman-teman. Soalnya itu puncak Bogor jadi tempat resapan air ya. Soalnya itu kalau tidak ada
lahan hijau jadinya ya, kayak kemarin banjir kemana-mana teman-teman ya, soalnya itu langsung dari sumbernya lahan hijau tersebut ya teman-teman, dimana ada juga video Pak Deddy Mulyadi menangis ya, dikarenakan melihat alam yang dulunya hijau dan sekarang berubah menjadi beton ya, bukan hijau lagi ya teman-teman. Begitu pedulinya Pak Deddy Mulyadi terhadap alam yang ada di Jawa Barat, mungkin enggak di Jawa Barat juga ya teman-teman, di daerah juga lain bisa peduli Pak Deddy Mulyadi ini ya. Dan selain itu juga Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat ini akan mengeluarkan pergub untuk larangan pengalihan fungsi dari hutan dan sawah kalau saya teman-teman. Kita tunggu saja ini gebrakan Pak Deddy Mulyadi yang sangat berani sekali nih. Selain itu juga Pak Deddy ini ditemani oleh Kementerian Kehutanan dan Menko Pak Zulkifli Hasan ya teman-teman, saat mau dibongkarnya itu tempat wisata yang bernama Hibis itu ya teman-teman. Dan selain itu juga Pak Deddy Mulyadi saya memohon maaf kepada warga ya, dikarenakan sudah terkena banjir ya, karena tempat itu ya salah satunya teman-teman, PKL yang di pinggir-pinggir jalan digusur dah itu kagak ya, dikarenakan itu punya izin katanya, tapi dikarenakan ada Gubernur Jawa Barat yang sangat berani, Pak Deddy Mulyadi, jadi dibongkarlah itu tempat wisatanya ya teman-teman. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau ada kritik saran untuk pemerintah boleh di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.